Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sekalian di semester 2. Jadi untuk pertemuan yang ketiga, bisa keempat ini kita fokus kepada ideologi gerakan agraria di Indonesia. Dapat kita pahami bahwa untuk gerakan agraria di Indonesia nanti, kita bisa langsung mengurai perjalanan dari Undang-Undang Agraria 1960 sampai ada perubahan sampai dikeluarkannya Omnibus Law sampai hari ini seperti apa. Bisa kita cermati bersama bahwa di dalam gerakan agraria di Indonesia ini diawali oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Jadi Undang-Undang Nomor 5 1960 ini tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria. Itu pun sampai lama sampai ada dua rezim. Dua rezim ini masih menggunakan patokan Undang-Undang 1960 di era eh, rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan pertama kedua terkait dengan UU PA 1960, di mana di situ secara keperdataan sudah disampaikan warga atau masyarakat berhak untuk mendapatkan kejelasan secara keperdataan. Selanjutnya, di pasca reformasi, ini ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga di tahun 2001 ini MPR sudah memberi sinyal untuk melakukan perubahan pembaharuan terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya. Sehingga tahun 2018 ini muncul yang namanya reforma agraria. Banyak kajian-kajian tentang reforma agraria ini seperti apa, tapi yang jelas di dalam peraturan pemerintah tahun 2018 ini sudah di eranya Pak Jokowi ya. Jadi ada reforma agraria ini mengatur bagaimana hak tanah ini eh, bisa cenderung dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi contohnya masyarakat banyak diberi kewenangan, diberi hak untuk mengelola tanah. Semisal ada di dalam hutan, dia tidak punya sertifikat, tetapi dia sudah menempati selama lebih dari 20 tahun, 30 tahun, dan ada catatan administratif dari desa, mereka mengajukan ke BPN, berhak dan boleh memiliki secara keperdataan. Kemudian di tahun 2021, itu ketika ada Omnibus Law. Ya, jadi ini eranya Omnibus Law yang banyak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini memunculkan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang bank tanah. Nah, terkait dengan bank tanah ini banyak yang masih belum familiar ini terkait apa untuk bank tanah ini. Karena di dalam kegunaannya
atau secara definisi bank tanah ini mengakomodir seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia yang sifatnya terlantar ini dimiliki oleh negara. Bisa jadi terkait dengan tanah for founding ya. Kalau istilah di Mojokerto itu Egendom. Egendom itu tanah bekas jajahan Belanda. Sehingga hanya negara sekarang ini dipulihkan semua tanah-tanah Egendom for founding ini dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Bank Tanah dan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Semuanya bisa dimiliki diambil alih oleh negara. Itu sah secara yuridis. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang itu diklaim oleh adat atau diklaim bahwa ini bekas jajahan di era kolonial atau tanah ini punya moyangnya yang tidak jelas. Sekarang banyak penertiban-penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh yang baru-baru ini dikeluarkan oleh gubernur di Jawa Barat ya. Naila ngikuti ya, Naila ya. Untuk yang di Jawa Barat, ini banyak penertiban-penertiban kawasan yang dilakukan oleh gubernur baru terkait dengan pembangunan kawasan hutan. Nah, ini puncak ini kan berpengaruh kepada ekologi di sana, sehingga banyak terjadi banjir longsor, itu diindikasi munculnya di sana. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu pihak swasta tanpa ada izin atau restu dari negara yang mana di sini diwakili oleh pemerintah gubernur, maka itu dihancurkan. Contoh yang kedua kasusnya FPI di Habib Rizik ya, FPI ya itu masuk tanah kawasan PTP sehingga kawasan-kawasan yang sudah ditertibkan itu resmi negara bisa mengakui. Nah, ini karena adanya muncul PP 64 tahun 2021 tentang bank tanah. Siapapun investor dari luar yang masuk ke Indonesia, pemerintah berhak untuk memberikan pelayanan. Setelah muncul Peraturan 64, maka nanti akan dicarikan tempat itu, entah itu di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Papua. Nah, tetapi seringkali terjadi konflik kasus-kasus horizontal antara pemerintah dengan komunitas masyarakat, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat yang lainnya atau pihak swasta yang sudah menguasai tanah tersebut. Nah, ini gerakan agraria ya. Dari mulai tahun 1960, kemudian 2021 pemerintah mengeluarkan, selanjutnya 2018 pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang reforma agraria dan yang terakhir di era Omnibus Law pemerintahan Pak Jokowi terakhir ini ada peraturan pemerintah nomor 64 tentang bank tanah dan penertiban kawasan dan tanah terlantar. Terkait dengan konstitusi Agraria Pasal 33 UUD 45, yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ini sesuai dengan pasal 33, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini poin yang terakhir harus digarisbawahi ya, Rian. Kemakmuran rakyat ini kalau kita maknai secara general seolah-olah memang makmur, tapi kemakmuran yang mana ini? Karena memang semuanya ini dikuasai oleh negara. Tetapi banyak komunitas masyarakat yang tidak memahami secara keperdataan bahwa
mereka hanya bisa menguasai di atas bumi saja, tetapi di dalamnya ini ada kandungan-kandungan tambang dan sebagainya, mereka banyak yang tidak menguasai. Oleh karena itu, dijelaskan di dalam penjelasan UUD ini, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini sudah ditentukan dan tercatat ya pada UUPA 1960 itu sudah mewakili menjalankan amanah Undang-Undang Pasal 33. Akan tetapi komunitas di masyarakat kita ini bahwa mereka sudah diberikan sepenuhnya untuk mengelola tanah dan isi perut buminya maupun sumber airnya ini mereka masih belum memahami dan seringkali dikanalisasi oleh agen-agen asing untuk menyewa lahan mereka dan mengambil isi di perut buminya setelah diambil dikembalikan. Nah, sehingga secara ekologi ini banyak merusak lingkungan. Apalagi terkait dengan ruang angkasa yang di atas pijakan kita. Bangsa kita masih belum mampu atau memberikan undang-undang terkait dengan penguasaan ruang angkasa. Kita ini masih bingung, masih tukaran di bawah ya. Jadi ruang angkasa kita ini ada satelit dari Amerika, ada juga dari China, ada juga dari luar. Semuanya ini di atas kita ya, bahkan Indosat atau Telkomsel kita kan harus bayar semuanya ini. Karena memang belum ada pengetahuan masyarakat ini atau pemerintah kita ini belum ada fokus untuk mengatur di ruang angkasa. Masih fokus pada kekayaan alam. Kekayaan alam itu menyangkut pembenihan, perikanan, migas, minerba. Nah, ini pun masih banyak terjadi sengketa-sengketa dan muncul korup-korup di setiap kementerian. Contoh kayak lobster, pembenihan yang tidak boleh dijual, dijual juga karena nilainya tinggi. Untuk sekarang untuk migas ini juga banyak terjadi penyalahgunaan korup-korup yang ada di pusat. Sehingga terkait dengan pertambangan atau sumber air atau kekayaan alam, ini kalau kita pelajari dalam UU PA 1960 sudah termaktub di dalamnya. Nah, dari situ eh, menuju ke 2018 pasca reformasi ada pembaharuan hukum agraria. Kajian akademiknya menyatakan hukum agraria kolonial yang menimbulkan dualisme hukum dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Contoh, produk-produk kolonial itu hanya dimiliki oleh menengah ke atas. Jadi siapa yang dekat dengan pemerintah, ya government istilahnya dulu itu, ini mereka akan bisa mengkanalisasi, mengkafling-kafling tanah. Sehingga ini dalam kajian reforma agraria ada pembaruan, seringkali hukum agraria ini menimbulkan dualisme pandangan hukum dan harus dirubah. Yang kedua, hukum agraria nasional kita ini masih bersandar pada hukum adat. Dan kalau dilihat dari hukum adat, sederhananya itu memberi kepastian hukum dan tidak mengabaikan hukum-hukum agama. Karena seringkali di dalam masyarakat kita ini banyak yang tidak memahami secara keperdataan.
seolah-olah tanah itu dimiliki keluarganya, dimiliki oleh keturunannya, tetapi secara keperdataan mereka belum mengetahui secara utuh. Ini tersurat atas namanya siapa, kemudian ini dimiliki secara hukum formalnya punya siapa. Perbaruan hukum yang ketiga, hukum agraria nasional harus sesuai dengan kepentingan nasional dan permintaan zaman. Keempat, hukum agraria nasional merupakan penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ini di perbaruan hukum ya. Sehingga di dalam pembaruan hukum agraria, ini rakyat sebagai pemilik sudah kita jalankan ini. Jadi menghapus asas-asas dominasi, oh tanah milik raja atau tanah milik ya, negara semuanya, kecuali di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta istimewa? Karena memang secara administrasi di wilayah Jogja itu masih utuh dokumen-dokumen yang mengatasnamakan seluruh teritorial Jogja itu adalah punya kerajaan. Dulu, tetap makanya sekarang disebut daerah istimewa Yogyakarta. Apapun negara melakukan di wilayah Jogja ini harus minta izin dulu karena memang secara keperdataan wilayahnya wilayah kepemilikan tanahnya milik pemerintah Yogyakarta. Tapi apakah Jogja ini oh bukan, tetap dalam NKRI ya negara kesatuan ya. Jadi Jogja ini bagian dari Indonesia, tetapi dilihat secara keperdataan, kepemilikan itu ada di pemerintah Jogja, nempelnya. Solo kan lebih tua, apa-apa mereka tidak memiliki. Solo kurang tertib administrasinya, sehingga tidak bisa mengklaim. Ya, oke. Selanjutnya, ya ini, Undang-Undang Pokok Agraria merupakan fundamental pengaturan dan pembaruan struktur tanah di Indonesia. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan, nah, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur ini. Dua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Nah, di dalam reforma agraria ini, kita sudah bisa melihat bersama bahwa hasil dari produk-produk itu dimunculkan atau dibuktikan dengan adanya program-program PTSL. Kalau dulu itu Prona, nah, sekarang ini kan PTSL. PTSL itu penyertifikatan massal yang dilakukan oleh negara, dikelola oleh BPN-BPN. Sehingga penyertifikatan massal yang diberikan negara kepada rakyat ini biayanya minimalis sekitar 150.000, 200.000 diperuntukkan bagi masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu. Tetapi apakah itu berjalan dengan mulus, Pak? Ya diharapkan seperti itu. Ya tetap aja ada oknum-oknum yang di bawah peraturannya bayar 200, tetapi faktanya ditarik 1 juta. Ada yang iurannya 1,5 juta. Ada ya macam-macam. Nah, kalau teman-teman pemerintahan mau riset bisa itu. Dalam pengurusan sertifikat ini harganya macam-macam ini ya. Ada yang 500, ada yang 800 dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini melihat fenomena sosial dan fakta sosial yang ada di kanan kiri kita seperti apa. Nah, untuk pandangan umum terkait dengan reforma agraria ini, UUPA ternyata belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan agraria. Sehingga tadi ada muncul PP
2000 MPR itu ya 2018 sampai 2021 ya, ada bank tanah, ada peraturan kawasan. Ini menandakan bahwa iktikat baik dari pemerintah ini selalu menertibkan. Jadi untuk itu nanti bisa kita lanjut, tapi kita bisa diskusi dulu teman-teman. Untuk Naila, Putri, ada pertanyaan ya? Coba coba ulangi. Untuk peran, Lembaga swadaya masyarakat. ya, Dia kan mendukung gerakan agraria di Indonesia. Nah, betul. itu itu sudah cukup signifikan nggak dalam mendorong perubahannya itu tadi? Oke. Kalau signifikan kita melihatnya ini masih belum maksimal. Karena harusnya untuk mendorong agraria ini memberi penyadaran, memberi sosialisasi. Dan di sini kan banyak tugas-tugas itu bagian dari tugas-tugasnya BPN juga. BPN melalui desa. Karena selama ini yang mau mengajukan ngurus-ngurus itu kan mereka tidak memahami secara utuh untuk keperdataannya. Contoh ya, ada kawalan dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat ya, NGO taruhlah untuk ngawal supaya pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah desa ini disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Oke, itu sering kali dilakukan. Ada lagi mereka warga ini yang mengurus sertifikat dari petok D kemudian berubah menjadi sertifikat kan gitu kan. Nah, ini juga butuh pendampingan karena mereka tidak memahami bisa jadi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang contoh nih, ini punyanya ibu, saudara, dia ngurus langsung di atas namakan dia. Padahal secara hukum waris dan sebagainya ini kan haknya haknya keluarga. Karena ketidaktahuan secara SDM, mereka tidak memahami ini dikanalisasi oleh saudara yang tahu, yang paham. Sehingga terjadilah klaim secara keperdataan tanah ini punyanya Naila semisal ya. Kamu ngurusi kamu atas namakan kamu. Padahal ini saudaranya kan ada 4. Kan tidak boleh. Harus ada persetujuan dulu di sana. Persetujuan orang tua. Tapi faktanya kok banyak yang terjadi, Pak. Lah, itu dibutuhkan pihak-pihak NGO atau pihak-pihak BPN memberi sosialisasi. Siapa yang memfasilitasi? Yang memfasilitasi adalah pemerintah desa. Perangkat-perangkat itu harusnya memfasilitasi untuk memberikan sosialisasi pemahaman. Karena itu amanah reforma agraria itu. Nah, kalau dibilang ini efektif dan tidak, kita lihat case-nya dulu. Sampai hari ini, semoga teman-teman dari NGO atau lembaga swadaya masyarakat itu selalu mengawal, jangan sampai muncul arogansi di tiap-tiap pemerintah, baik itu di desa, di daerah maupun pusat. Seperti itu, Nela. Kalau semisal sekarang kan itu ya Pak, apa lagi ada ya penertiban rumah-rumah di pinggirnya kayak perairan sungai gitu kan. Nah, ini saya itu mikir, kalau rumah-rumah tersebut ditertibkan kan otomatis masyarakat di situ kan pindah ya Pak. Nah, pemerintah ini tuh solusinya itu gimana sih Pak? Soalnya saya itu mikir kalau rumahnya digusur harusnya itu dikasih kayak rumah baru gitu. Harusnya kan seperti itu. Nah, pemerintah di sini tuh kayak belum ngasih kejelasan gitu loh Pak. Mau ngasih rumah baru atau enggak kepada masyarakat yang digusur. Itu harusnya gimana itu Pak? Oke, terima kasih ya. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana dengan mereka yang digusur? Rumah-rumah yang ada di kawasan sungai. Karena secara kajian ini sangat mengganggu sekali ya. Sehingga dampaknya berakibat banjir, longsor. Ini kan gara-gara
Itu indikasinya. Yang kita lakukan pertama adalah pemerintah harus mapping. Ini sebenarnya masyarakat atau warganya siapa? Jangan-jangan ini pendatang. Ini ada orang Jawa Tengah atau contoh ya ini Bojonegoro datang ke mana? Mojokerto langsung menempati sungai-sungai di sana dan bikin kios-kios dan sebagainya. Kita lihat di dalam alamat KTP mereka, ini kan bukan asli sana. Rata-rata dia pendatang. Apakah memungkinkan mereka yang tidak warga di situ tetapi minta ganti rugi? Contoh lagi nih di Bogor. Apakah memungkinkan orang-orang Jawa yang datang ke Bogor dengan mendirikan rumah-rumah bangunan dan ini dikembalikan kepada pemerintah Bogor untuk menanggung semua? Nah, kan ini masih dalam kajian, tetapi secara undang-undang, Pak, negara harus bisa memfasilitasi masyarakat terlantar, kan itu, Desi ya. Nah, sehingga kita lihat dulu secara kependudukan mereka ini orang mana. Karena rata-rata yang terjadi ini adalah pendatang-pendatang yang melakukan klaim-klaim untuk menempati kawasan-kawasan yang secara aturan memang tidak ada. Kalau ini ditertibkan semua, semisal di semua provinsi melakukan itu bagus. Karena memang dampak lingkungannya itu pasti muncul. Lah, kalau ada beberapa daerah yang memberikan solusi supaya ada rusunawa atau ada tempat-tempat yang menampung mereka itu bagus. Tetapi kan tidak harus menabrak aturan-aturan yang ada. Sehingga regulasi hari ini masih digodok gitu kan. Kayak penertiban-penertiban yang dilakukan di kawasan-kawasan puncak itu ya, Desi ya. Nah, itu Ya, saya kira teman-teman kritis ya bagus untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Boleh melakukan itu, tapi mau tidak mau ini kan bagian dari warga negara Indonesia. Harus tetap diperhatikan. Seperti itu ya, Desi. ya paham Pak. Terima kasih. Oke. Ada Putri? Eh, itu Pak, kalau penerapan hukum agraria kolonial apa saat ini masih sangat menguntungkan bagi masyarakat desa hingga saat ini? Kalau untuk di aturan kolonial, saya kira ini kan sudah tidak terjadi lagi. Karena sudah ada muncul UU P 90, ada TAP MPR 2018, ada perbaruan lagi sekarang untuk bank data. Tidak diperbolehkan oknum-oknum pemerintah desa untuk menguasai lahan. Nah, terutama yang sekarang yang banyak di Mojokerto ini kan HGU, ada hak usaha HGU ya ini ya. Ini pengelolaan perkebunan, pengelolaan apa hasil hutan. Nah, ini tidak boleh. Tetap semuanya tidak boleh dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Kalau di sini saya sampaikan oknum ya, ini harus dikembalikan. Mereka sebagian masih pakai model-model cara kolonial gitu ya, Putri ya. Ini diklaim, ini hutan ini punyanya mbah-mbah saya dan sebagainya. Nggak boleh. Kalau itu ketahuan, yang seperti Nela tadi ada NGO LSM, oh, kena itu, nggak boleh. Banyak di wilayah-wilayah Mojokerto, di wilayah-wilayah hutan maupun di wilayah Jombang, ini nantinya ke depan akan diberikan kepada masyarakat. Yang mengelola siapa? Yang memapping hari ini adalah LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, LMDH ini mendata warganya untuk mendaftarkan supaya sebagian tanah yang terlantar di kawasan hutan ini diberikan kepada petani-petani untuk digarap. Diberikan kepada mereka-mereka yang nggak punya lahan garapan. Ini sudah berjalan hari ini. Ada di wilayah Mojokerto sekian, luasannya 100 sekian hektar, ada di wilayah Jombang juga sekian 100 hektar. Ini
pada masyarakat desa hutan, lembaga LMDH ya, lembaga masyarakat desa hutan itu sudah ada pendataan siapa-siapa atau kakak mana yang diberikan kepada mereka yang tidak punya tanah, tidak punya lahan, tapi dia sudah menempati selama 20 tahun dibuktikan secara kependudukan. Jadi nggak anu Nela apa Pak Putri ya. Ini saya minta Pak. Nah, dia ngakunya 20 tahun, 30 tahun, tapi ditanya RT RW-nya nggak tahu di sana. Dia pendatang dari jauh. Nah, ini jadi banyak persoalan-persoalan di kawasan hutan ini yang harus tetap kita kawal supaya program-program pemerintah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ini besar-besaran ini. Kamu bisa studi di daerah Pacet ya ke atas atau bahkan wilayah mana itu ya? Yang arah ke Malang itu mana itu? Iya betul ya. Cangar ya Cangar. itu. Cangar ke sana nanti akan sebagian akan diberikan kepada Iya, masyarakat itu. Saya kira itu ya. Rian ini tahu nggak wilayah Mojokerto? Pernah pernah wilayah sering ke Mojokerto. gunung-gunung. Ya, Iya sering Pak kalau ke gunung. ya itu nanti nanti sebagian dari lembaga masyarakat desa hutan akan menerima tanah yang dulu pernah dikuasai oleh PT apa itu ya, tapi sekarang sudah habis. Dulunya itu dikuasai di sejak zaman kolonial, sekarang sudah dikembalikan dan statusnya tanah terlantar dengan munculnya apa bank tanah tadi itu ya, itu sama negara diberikan haknya secara langsung kepada masyarakat. Itu Putri, ada lagi Rian? Ya, kalau untuk selanjutnya, ini ada mata kuliahnya Bu Hikmah ya. Selanjutnya nanti, karena ini sudah mau Lebaran ya, mungkin ini pertemuan terakhir ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf ya untuk teman-teman. Kemungkinan nanti kita bisa ketemu lagi pasca Lebaran. Jadi saya ucapkan ya nantinya selamat Hari Raya Idul Fitri nih. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi bisa liburan bersama keluarga, sanak famili. Kalau memang rumahnya di luar Mojokerto bisa pulang. Kalau keluar Jawa bisa keluar Jawa. Kemungkinan nanti di tanggal 26, 27 kita sudah off, nggak ada perkuliahan. Saya ketemu sama teman-teman mungkin besok ya, terakhir ya. Kita bisa Zoom atau nanti luring. Ya, Zoom atau luring ini. Ya untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.